Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita akan melanjutkan pertemuan kali ini untuk membahas e-government. Ya. Jadi kemarin pertemuan ke-8 kita sudah membahas e-government, namun pembahasannya belum selesai. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ke-9. Kita langsung saja pada materinya. Oke, ini adalah materinya, e-government. Kalau pada pembahasan pertemuan ke-8, ya, tentunya mahasiswa sekalian sudah membaca dan mendengarkan penjelasan tentang e-government, kemudian konsepnya bagaimana, langkah-langkah meningkatkan layanannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, faktor sukses seperti apa, tantangan yang dihadapi e-government sebagai apa, sudah hingga hambatannya pun sudah diperoleh, ya, sudah disimak semuanya. Sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu pertemuan yang ke-9, di mana pembahasan kali ini akan membahas 5 poin besar. Yang pertama adalah 4 model e-government, kemudian strategi e-government, tahapan implementasi, kerangka arsitektur, dan terakhir adalah penilaian e-government. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu model-model e-government. Jadi kita ketahui, ya, kita bisa baca di sini ada 4 model yang populer, yaitu government to citizen atau G2C, government to business atau G2B, government to government G2G, dan yang terakhir government to employees atau G2E. Yang pertama G2C, yaitu suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Ya. Jadi government-nya itu memberikan sebuah layanan kepada citizen atau masyarakat. Contohnya kalau di pemerintah kabupaten-kabupaten adalah website Kebumenkab.go.id. Atau misalnya lagi yang lain, informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, informasi lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi sasarannya adalah citizen. Semuanya berasal dari government, tapi sasarannya adalah masyarakat. Yang kedua, government to business, yaitu G2B. Suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis, karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudian berbisnis masyarakat kalangan pebisnis. Ya. Contohnya ada website indotender.com, ya. Mengenai, terus kemudian ada juga informasi mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah hukum bisnis, pendaftaran perusahaan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah mengalami atau mengetahuinya, yaitu adanya dinas tertentu yang memang mengurusi perizinan, ya, mengurusi perizinan entah itu tentang perusahaannya atau mungkin izin usahanya dan sebagainya. Dan juga termasuk government to business, ya. Izin produk, izin mendirikan sebuah layanan, itu harus bisa diakomodir oleh konsep government to business. Kemudian ada government to government atau G2G, yaitu berupa web pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi antar pemerintahan dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antar pemerintahan yang bersangkutan. Ini contohkan ada Embassy Indonesia, embassyofIndonesia.org, ya. Ini melayani terkait dengan kedutaan. Atau mungkin mengenai tentang blogging untuk kalangan legislatif, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya. Ya. Jadi antara pemerintah dengan pemerintah yang lain juga nanti ada sebuah kerjasama. Maaf. Ada sebuah komunikasi yang bisa memperlancar kerjasama tersebut. Ya. Ini adalah sebuah konsep government to government. Kemudian ada government to employees,
yaitu adanya tipe hubungan, ya. Tentunya dengan yang kita maksud adalah adanya teknologi informasi yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah. Ya, misalnya ada sebuah website yang mengakomodir tentang SDM-nya suatu departemen keuangan misalnya dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi penerapan e-government. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Ya, kalau misalnya ingin benar-benar bermanfaat, tentunya harus adanya tujuan yang tepat, ya, dan juga bisa menjangkau secara luas. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Adanya sebuah hubungan yang khusus gitu ya. Kemudian strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas, pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Kemudian strategi yang keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, yang dimana sasaran yang dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Kemudian strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Tahapan implementasinya yaitu dimulai dari awalnya adalah publish atau web presence, di mana tersedianya sebuah website untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada interaction, dilanjutkan dengan transaction, dan terakhir adalah transformation. Penjelasan lebih detailnya adalah seperti berikut ini. Web presence atau publish yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahapan ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat adalah ditampilkan dalam website pemerintah. Kemudian interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam website pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi, juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. Dan terakhir adalah transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi. Inilah tahapan implementasi e-government yang kita telah bahas dalam set ini. Beberapa poin terakhir yang kita akan bahas yaitu kerangka arsitektur e-government ya. Di sini kita bisa lihat adanya sebuah kerjasama antara kebijakan, kemudian dengan manajemen perubahan, kemudian didukung dengan kebutuhan masyarakat. Nantinya akan ada sebuah wawasan yang luas ya. Jadi dari aksesnya nanti harus didukung dengan jaringan telekomunikasi, internet akses dan sebagainya. Kemudian portal pelayanan publik ada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, perpajakan dan lain sebagainya. Adapun yang mengakomodir atau mengelola informasi pun harus ada. Ya, dimulai dari kepresidenan, kementerian, pemerintah daerah dan sebagainya. Dan terakhir adalah infrastruktur atau dilengkapi dengan aplikasi dasarnya. Ya. Mulai dari e-billing, e-procure, ya. Kemudian ada sebuah fasilitas intranet, ya. Kemudian ada data manajemen dan sebagainya. Ini adalah sebuah kerangka arsitektur e-government yang memang cakupannya luas ya. Jadi tidak hanya sebuah website saja, namun di balik itu ada kerjasama antar beberapa komponen yang sangat harus terkait. Dan terakhir kita akan membahas tentang penilaian e-government. Mengapa kita perlu menilai e-government ini? Yang pertama adalah mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap sistem-sistem yang telah ada dan yang akan direncanakan pengembangannya. Memudahkan dalam penyusunan prioritas pengembangan dan juga memberikan kerangka rencana pengembangan e-government yang terintegrasi.
memudahkan terhadap pengembangan SDM yang dapat mendukung dan menjalankan e-government yang terintegrasi, dan memperjelas penggunaan biaya atau dana dalam pengembangan e-government yang terintegrasi untuk pelayanan pemerintahan. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa poin dimensi penilaian dan analisa implementasi TIK dalam penerapan e-government ya. Ada kebijakannya, kemudian kelembagaannya, infrastrukturnya, aplikasi dan perencanaannya. Ini nanti setiap dari poin atau komponen tersebut nanti ada poin-poinnya ya. Ada penilaiannya, apakah masih nilai tingkatnya 0 atau 0,5, 1 atau poin tertinggi adalah 4. Nanti bisa melihat di mana posisi yang masih perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dipertahankan. Kita akan membahas beberapa poin ya. Dimensi kebijakan. Yang pertama, dimensi kebijakan yaitu merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-government. Dimensi kebijakan ini dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal. Dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari arah, tujuan, program kerja, tata cara, atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-government. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman, dan bentuk dokumen resmi lainnya. Ya. Ini merupakan sebuah awal pembuatan e-government, harus dilengkapi. Kalau tidak ada landasannya ini, tidak ada kebijakan yang bisa menjadi dasar, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan stabil ya. Akan mudah diubah-ubah atau bahkan kemudian dihentikan. Dimensi kelembagaan ini berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Ya, tentunya ini nanti berhubungan dengan aplikasi ya. Organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik. Ya. Kalau tadi kebijakannya, maka ini adalah lembaga atau instansi yang memang bisa bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan sebuah layanan e-government nanti yang bisa dibuat. Kemudian dimensi infrastruktur, yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Ketika sebuah layanan itu sudah ada, namun infrastrukturnya tidak dilengkapi, ya bagaimana bisa berjalan ya. Jadi dimensinya ini juga perlu dilihat, dinilai apakah sudah dicukupi, ya, dilengkapi oleh e-government tersebut atau belum. Dimensi aplikasi, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara langsung atau tidak langsung ya. Jadinya misalnya ada sebuah aplikasi layanan kependudukan ya. Itu disediakan oleh lembaga, contohnya adalah catatan sipil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka kemudian aplikasinya itu adalah layanan tersebut. Infrastrukturnya berarti harus adanya jaringan internet misalnya yang bisa diakses oleh banyak masyarakat. Sehingga nanti layanan tersebut akan bisa dipakai secara langsung. Terakhir adalah dimensi perencanaan, yaitu berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Adanya proses perencanaan TIK untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK tersebut yang dilakukan secara nyata. Jadi setelah adanya lembaganya, ada dasar hukumnya ya, yang mendasari sebuah layanan, kemudian ada aplikasinya, ada infrastrukturnya. Juga tidak kalah pentingnya adalah tata kelolanya. Ya. Bagaimana kemudian ini dijalankan? Siapa saja yang bertanggung jawab? Ya. Kalau lembaga tadi memang mengembangkan, kemudian menjaganya. Namun perencanaan ini lebih spesifiknya pada sebuah secara nyatanya, ya, secara di lapangan bagaimana? Apakah kemudian yang berhak melakukan layanan tersebut adalah masyarakat dipandu oleh petugas, atau memang harus masyarakat sendiri yang menggunakannya tanpa bantuan petugas, atau bagaimana? Kemudian kalau ada keluhan, ada sebuah aduan, kepada siapa yang kemudian bisa menerimanya? Ini harus ada perencanaannya. Sehingga nantinya e-government itu bisa terjaga dengan baik. Ya, ini nanti dinilai nih dengan analisa tadi. Ada 5 dimensi yang sudah kita bahas. Kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini, ya, TIK menjadi sarana paling cocok untuk melaksanakan e-government, ya. Tentunya karena menjadi sebuah platform untuk melaksanakan secara elektronik, tentunya menggunakan TIK.
Kemudian integrasi aplikasi untuk menghindarkan dari duplikasi dan inkonsistensi data. Ya. Kalau adanya integrasi antar aplikasi, ini menjadikan data itu lebih akurat. Ya. Data yang di aplikasi A dengan aplikasi B itu sama. Berbeda ketika aplikasi A dan aplikasi B itu tidak menggunakan data yang terintegrasi. Akhirnya apa? Data yang aplikasi A sudah diperbarui dengan status yang lebih baru, namun data aplikasi yang lain tersebut yang tidak diupdate akhirnya tidak bisa relevan, ya, tidak kekinian. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan ketika tidak adanya integrasi aplikasi. Dan penilaian dimensi e-government sangat-sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Ya. Kalau tidak ada measurement, tidak ada sebuah evaluasi, tidak ada assessment, maka pelayanan tersebut sudah merasa cukup gitu ya. Padahal masih harus ada yang diperbaiki. Contoh misalnya tata kelolanya kurang efektif, ya. Misalnya terlalu panjang, ya, urutannya atau birokrasinya terlalu panjang, maka perlu dievaluasi. Kemudian misalnya lagi jaringan infrastrukturnya tidak bisa 24 jam. Nah, ini harus dievaluasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan pelayanan e-government tersebut? Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, demikian pembahasan untuk pertemuan ke-9 ini dan semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di e-learning, dan kalau misalnya bisa menjawab juga tuliskan jawaban Anda di e-learning pula. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.